Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, gimana keadaan kalian sama pada pagi hari ini? Apakah senang atau sedih? Senang, Bu. Senang. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang pertama ada Hadir, Bu. Ulan, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Naya, hadir Bu. Salma, Hadir, Bu. oke, lengkap semua ya. Ya, Bu. Baik, untuk selanjutnya, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mbak Aisyah atas penjelasannya. Nah, sebelumnya Ibu mau cek terlebih dahulu kebersihan kalian. Coba dilihat di bawah, apakah ada sampah? Sudah bersih, Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada sampah, Bu. Baik, terima kasih. Ada, Li. Ketika telat, Bu. Tapi kan ya. Nah, untuk minggu lalu, apakah kalian masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, ada, silakan. Mengenai Aktiva ini. Aktiva itu apa ada? Aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Oke, terima kasih Adil atas jawabannya, sangat menarik sekali. Untuk yang selanjutnya kan ada jenis-jenis Aktiva. Nah, ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke, Mulan. Yang pertama itu jenisnya Aktiva lancar. Baik, yang selanjutnya Mbak Aisyah. Oke, yang kedua itu Aktiva tetap, Ibu. Oke, betul sekali. Jadi Aktiva itu memiliki dua jenis ya. Yang pertama ada Aktiva lancar. Jadi Aktiva lancar itu adalah Aktiva yang habis pakai atau masa manfaatnya itu tidak sampai 1 tahun. Nah, yang kedua ada Aktiva tetap, yaitu aset yang masa manfaatnya itu bisa lebih dari 1 tahun. Jadi penggunaannya seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, nah, Ibu mau ajak kalian tebak kata-kata akuntansi. Nah, jadi Ibu ini akan kasih beberapa clue, nanti kalian tinggal menjawabnya aja. Nah, clue yang pertama itu saya adalah sesuatu yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Clue yang kedua, saya bisa disentuh. Clue yang ketiga, saya bukan uang. Apakah itu? Aset, Bu. Wah, macam-macam sekali ya jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah aset tetap berwujud. Tadi ada yang jawab aset tetap, ada yang jawab aset berwujud, ada yang jawab aset lain-lain. Tidak apa-apa, yang penting kalian sudah belajar. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Nah, ayo siapa yang sudah tahu apa itu aset tetap berwujud? Saya, Bu. Oke, Salma silakan. Aset yang bentuknya bisa dilihat dan digunakan dalam waktu 1 tahun, Bu. Benar sekali Salma, terima kasih atas jawabannya. Nah, anak-anak selanjutnya kan kita bisa melihat ya di sekitar kita ada mobil di depan. Nah, itu kan milik sekolah. Jadi menurut kalian apakah itu termasuk aset tetap berwujud atau tidak? Saya, Bu. Ya, silakan Aisyah. Iya, Bu, itu termasuk aset tetap berwujud. Oke, betul sekali Aisyah. Nah, untuk selanjutnya adakah yang bisa menyebutkan contoh-contoh lainnya? Saya, Bu. Oke, silakan Naya. Gedung dan tanah. Betul sekali, terima kasih atas jawabannya ya Naya. Nah, jadi sehari-hari kalian juga pernah ke kafe kan? Nah, di dalam kafe itu juga berbentuk gedung, mereka juga punya motor untuk mengirim orderan. Selain itu, di belakang juga ada dapur untuk memasak. Nah, semua itu merupakan aset tetap berwujud yang dimiliki oleh kafe. Sudah paham? Paham. Bu, izin bertanya. Silakan Adel. Kalau misal meja kantor itu termasuk aset tetap berwujud apa enggak? Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Terima kasih ya Adel. Ibu tampung dulu ya pertanyaannya. Nanti kita akan jawab bersama-sama setelah penjelasan dari Ibu. Baik, Bu. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Nah, di sini untuk materi yang akan kita
kita bahas itu adalah aset tetap berwujud dalam konteks perusahaan. Jadi di sini kita tidak membahas terkait sektor publik ataupun di sektor lainnya. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian aset tetap berwujud. Yang kedua, harga perolehan dan penyusutan. Lalu selanjutnya adalah siswa dapat menghitung harga perolehan aset tetap berwujud. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan metode depresiasi aset tetap berwujud. Dan yang keempat, yaitu siswa dapat menghitung depresiasi aset tetap berwujud. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran ini, anak-anak sekalian bisa memenuhi 4 tujuan pembelajaran tadi ya. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas lebih detail terkait aset tetap berwujud. Penilaiannya yaitu harga perolehan dan juga bagaimana cara menghitung depresiasinya. Nah, yang pertama ada pengertian. Jadi, aset tetap berwujud ini menurut PSAK nomor 16 tahun 2002. Jadi, aset tetap berwujud adalah aktiva yang memiliki bentuk fisik, dimiliki juga dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional dan memiliki manfaat jangka panjang. Nah, selanjutnya Ibu akan tulis nanti ada pilihan-pilihan ya. Nanti kalian pilih yang mana yang termasuk aset tetap berwujud. Baik Ibu, oke Bu, siap Ibu. Baik anak-anak, disajikan di depan ya. Siap Ibu. Nah, ini kan ada banyak sekali barang-barang ya. Ya. Nah, menurut kalian manakah di antara ini yang termasuk dari aset tetap berwujud? Saya Bu. Oke, silakan Bulan. Menurut saya itu D mobil sama E mesin. Yang lain? Saya Bu. Ya. Kalau menurut saya itu yang B persediaan sama yang D company. Oke, terima kasih atas jawabannya anak-anak. Nah, untuk jawaban Mbak Ulan tadi sudah benar ya. Nah, untuk jawaban dari Aisyah, yang B ini kurang tepat karena B ini tidak termasuk aset tetap berwujud karena masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun. Betul sekali. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait karakteristik dari aset tetap berwujud. Nah, yang pertama, aset tetap berwujud ini memiliki bentuk fisik. Nah, yang kedua, ini relatif permanen atau memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, digunakan dalam operasional perusahaan. Dan yang keempat, ini tidak digunakan untuk dijual kembali. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada Bu. Oke, sudah paham ya? Ya. Biasanya Ibu lanjut. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan harga perolehan. Harga perolehan itu adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap itu dioperasikan. Oke. Jadi harga perolehan itu intinya semua uang yang telah kita keluarkan agar aset itu bisa kita gunakan. Jadi harga perolehan itu intinya adalah sejumlah uang yang sudah kita keluarkan agar aset itu bisa kita gunakan gitu ya. Nah, Ibu nanti akan kasih contoh. Sebentar Ibu hapus dulu. Iya Bu. Yang ke depan ya. Jadi Ibu ada barang yaitu motor dengan harga beli senilai 26 juta dan ada ongkos kirimnya senilai 600.000. Nah, dari pernyataan ini coba buat kalian mana yang disebut dengan harga perolehan? Saya sebutkan. Kalau menurut saya itu sesuai dengan harga unitnya Bu, yaitu 26 juta. Oke, selanjutnya data yang bisa menambahkan. Ini kan hanya sebenarnya ya. Saya Bu. Oke, silakan Esa. Itu semuanya harga unit tadi bisa ditambah lagi dengan biaya ongkos kirimnya Bu. Jadi nilainya 26.600.000 rupiah. Oke, terima kasih. Jadi tadi jawaban Lula tadi sudah benar tapi kurang satu komponen ya. Jadi untuk jawaban dari Aisyah sudah benar, yaitu dari harga beli 26 juta ditambah ongkos kirim 600.000. Jadi harga perolehan dari motor ini adalah 26 juta 600.000.
pintar sekali anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, perhatikan anak-anak. Setelah ini, ibu akan mengajak kalian untuk membayangkan bahwa kalian akan membuka usaha kedai kopi kecil. Nah, yang pertama, kalian akan membeli mesin espresso. Yang kedua, pastinya kan butuh kursi ya, kursi dan juga meja untuk pelanggan. Nah, tapi karena kalian belum punya gedung, jadi kalian tuh menyewa gedung. Nah, sewa gedung ini kalian bayarnya di awal. Oke, dari 4 kategori tersebut, manakah yang termasuk atau tetap berwujud? Saya Bu, silakan Aisyah. Yang termasuk dari aset terwujud itu ada mesin, kursi, dan meja. Tapi untuk sewa gedungnya itu tidak termasuk Bu. Nah, kenapa sewa gedung ini tidak termasuk? Nah, karena sewa gedung ini bukan milik perusahaan. Meskipun memang buat operasional, tapi di sini tuh hak miliknya itu masih bukan perusahaan. Jadi betul sekali jawaban dari Aisyah. Beri tepuk tangan. Oke, coba Adel. Tadi kenapa sewa gedung tidak termasuk dengan aset tetap berwujud? Karena bukan milik perusahaan. Oke, masih bisa memahami ya. Ya, Dan Bu. kali jangan tidur ya. Ya, Oke, aku baiklah. Ibu lihat di sini sudah pada lelah ya, pada ngantuk semua, lesu. Gimana kalau kita istirahat dulu biar pada seger lagi? Konsentrasi. Oke, jadi screening kali ini nanti kalau ibu bilang selamat pagi tepuk 1 kali, kalau ibu bilang selamat siang tepuk 2 kali, kalau ibu bilang selamat malam nggak usah tepuk ya. Ya, Bu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, pagi. Kan kalau ibu bilang selamat pagi. Oh, iya. Konsepnya. Oh, gitu. Oke, diulang ya. Ya, Bu. Oh, gitu. Siap. Selamat pagi, selamat siang, pagi, selamat siang, selamat malam, pagi, selamat pagi. Ayo, nggak salah. Tadi belum tepuk ya. Oke, ulang 1 kali lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Oke, sudah pada fokus ya. Ya, Konsentrasi. Bu. Karena setelah ini kita akan mengerjakan proyek. Nah, untuk LKPD-nya sudah ibu kirim di grup. Nanti kalian lihat materi-materi sudah ada di situ lengkap. Nah, untuk proyek kali ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama ada Salwa dan Aisyah. Untuk kelompok kedua ada Naya, Wulan, dan Adel. Nah, untuk proyek kali ini kalian diminta untuk membuat mind mapping dari materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang aset tetap berwujud. Nah, ini ibu bagikan. Nah, untuk kertas kerjanya kan sudah ada di meja kalian masing-masing ya. Silakan untuk berkelompok. Untuk Mbak Ada bisa mendekat ke kelompok yang ini. Sudah, sininya diam semua. Nanti ibu suruh angkat kertasnya ya. Kasih tahu ke depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Anak-anak, ini waktu sudah habis ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, coba angkat memori kalian. Ini, Bu. Wah, ini menarik sekali ya. Wah, itu ada merah-merahnya, lucu kan? Nah, itu hati. Wow. Nah, ibu mau dari perwakilan antara kelompok 1 dan 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kelompok 1 deh, boleh. Silakan. Ya, baik Bu. Selamat pagi semuanya. Kami akan membahas mengenai aset tetap berwujud. Jadi, aset tetap berwujud itu aset yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk satu. Oke, baik. Untuk
minggu depan Ibu kasih kalian PR yaitu mengerjakan APD pada halaman 32. Nah, bisa dibuka sekarang untuk soalnya. Mari kalian lihat terlebih dahulu. Ya Bu, sudah. Sudah dicek? Sudah. Oke. Karena kita semua sudah mempelajari materi tadi, sudah selesai semua. Nah, siapa yang di sini merasa belum paham dengan materi asetat tadi? Saya. Wah, sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Nah, untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena atas partisipasi kalian yang sudah aktif di kelas ini, aktif bertanya dan aktif menjawab. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan pada Hari Selasa Bu. ada hari Selasa, betul sekali. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.